Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Bikin Merinding sebelum kita masuk ke cerita dan penuh misteri. Kali ini, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat salam adalah doa yang sangat mustajab dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu. Sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya bagian 1. Awal mula dosa. Cerita tahap pertama dari pesugihan pocong. Bayu menatap langit malam dari jendela kamarnya yang bocor. Di luar, hujan turun deras disertai suara petir yang memekakan telinga. Rumah reot peninggalan almarhum ayahnya itu nyaris roboh, dan di dalamnya sang ibu terbaring lemah di atas tikar lusuh, batuk-batuk dengan dada sesak. Nafasnya berat dan tubuhnya semakin kurus, seperti tinggal tulang dibungkus kulit. Bayu menggigit bibir. Sudah kemana-mana ia mencari pinjaman, menjual motor bututnya, bahkan bekerja serabutan hingga larut malam, namun tetap tak cukup untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Sementara waktu terus berjalan dan ibunya semakin sekarat. "Bayu," bisik sang ibu pelan. "Ibu, nggak kuat lagi, nak." Air mata Bayu jatuh. Malam itu, ia terduduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang dingin dan kurus itu, bersumpah dalam hati akan melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa satu-satunya keluarga yang tersisa. Besoknya, di warung kopi pinggir jalan, Bayu duduk melamun. Wajahnya pucat, matanya merah tak tidur semalaman. Seorang pria tua berjaket lusuh duduk di dekatnya. Namanya Pak Sumarno, dikenal aneh dan sering bicara sendiri. Namun hari itu, Pak Sumarno menatap Bayu tajam, lalu berbisik, "Kamu butuh uang ya, Yu?" Bayu melirik heran. "Semua orang juga butuh uang, Pak. Tapi kamu butuh cepat dan banyak." Bayu diam. Pak Sumarno mendekat, bisikannya nyaris tak terdengar. "Kalau kamu siap bayar harga, ada cara. Tapi nggak semua orang berani." Bayu terdiam. Matanya bertemu dengan mata Pak Sumarno yang terlihat gelap dan dalam, seperti menyimpan rahasia yang mengerikan. 3 hari kemudian, malam Jumat Kliwon, Bayu berdiri gemetar di tengah area makam tua di atas bukit, tepat di bawah pohon beringin besar. Di tangannya ada sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan, dan kain kafan putih yang entah dari mana ia dapatkan. Pak Sumarno sudah memberitahu langkah-langkah ritualnya. Tapi satu hal yang diingat Bayu, setelah memulai, tidak boleh mundur. Bayu mulai membaca mantra yang diberikan Pak Sumarno. Angin berembus kencang, suara jangkrik berhenti. Bulan tiba-tiba tertutup awan, dan dari sela-sela kabut muncul sosok pocong. Matanya merah menyala, kain kafannya berlumur tanah dan darah hitam pekat. Wajahnya rusak, seperti mayat yang dikubur hidup-hidup. Bayu tak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Pocong itu mendekat, lalu bersuara, tidak dengan mulut, tapi langsung dalam kepala Bayu. "Tumbal setiap Jumat Kliwon, kau akan kaya. Tapi jangan berhenti." Bayu mengangguk. Tak tahu kenapa, ia merasa seolah jiwanya sudah ditarik keluar dan digenggam oleh makhluk itu. Pagi harinya, keajaiban terjadi. Ada mobil ambulans datang ke rumahnya. Seorang dermawan yang tidak dikenal tiba-tiba membayar seluruh biaya pengobatan ibunya. Bayu mendapat telepon dari bos proyek bangunan. "Yu, kamu ditunjuk jadi mandor. Gajimu naik 5 kali lipat." Uang datang seperti air mengalir. Dalam waktu sebulan, hidup Bayu berubah total. Ia pindah ke rumah besar, membeli mobil, ibunya sembuh, dan bahkan bisa berobat ke luar kota.
Semua orang di desa heran, tapi Bayu hanya tersenyum. Namun malam Jumat Kliwon berikutnya, Bayu terbangun tengah malam. Di ujung ranjangnya, ada sesosok pocong berdiri diam, mata merahnya menatap tajam, dan malam itu, tetangganya ditemukan tewas gantung diri di ladang jagung. Anehnya, tidak ada tanda-tanda bunuh diri. Wajahnya seperti membeku dalam ketakutan. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali lewat dekat kuburan, ia merinding hebat. Ia sering mendengar suara ketukan keras di pintu rumah tepat jam 12 malam, tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Bau kemenyan menyengat menguar dari kamar mandinya, padahal tak ada yang membakar apapun. Pocong itu muncul di mimpinya setiap malam, menatap dan menagih. Bayu mulai kehilangan nafsu makan, badannya kurus, tapi uangnya terus bertambah. Lalu, malam Jumat Kliwon ketiga, pocong itu muncul lagi, lebih dekat, matanya lebih merah, mulutnya menganga. Dan kali ini, Bayu mendengar dengan jelas. Tumbal berikutnya, orang yang kau kenal, jangan sampai kau menolak. Kalau tidak, Bayu terbangun dengan peluh dingin, jantung berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, sampai sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal, hanya ada satu gambar, seorang gadis SMA tetangganya sedang berdiri di depan rumahnya, disertai tulisan, "Malam ini." Bayu menjerit, tapi malam belum selesai, dan perjanjian baru saja dimulai. Bagian 2, perjanjian di tengah malam. Bayu duduk terdiam di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang terus berkedip-kedip. Pesan dari nomor tak dikenal itu berputar-putar dalam pikirannya. Malam ini, Bayu tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Pocong itu, makhluk yang pernah ditemui di tengah malam, telah memberi peringatan. Tumbal berikutnya, pikirannya buntu. Tidak ada jalan keluar. Uang yang mengalir deras dalam hidupnya kini terasa seperti jebakan maut. Tiap kali ia merasa ada kebahagiaan, selalu ada bayangan pocong itu yang mengintai dari balik sudut matanya. Setiap detik, ia merasa lebih dekat dengan kejatuhan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Bayu merasakan kehadiran yang aneh di sekeliling rumah. Suara derak kayu tua terdengar dari lantai atas. Padahal ia tahu tak ada orang di sana. Ia mendekat ke jendela, menatap keluar. Malam itu, angin bertiup kencang, seakan menyampaikan pesan dari dunia lain. Di luar, bayangan seseorang tampak bergerak cepat di antara pepohonan. Bayu hampir melompat kaget saat melihat wajahnya di kaca jendela. Tapi bukan wajahnya, melainkan sosok lain yang memandang balik dengan mata merah menyala. Bayu berlari keluar rumah, berteriak, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban. Ketika ia kembali masuk dan menutup pintu dengan tergesa-gesa, ponselnya berdering lagi. Pesan itu kembali muncul. "Kau tahu apa yang harus dilakukan." Bayu merasa tercekik, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu pocong itu tidak main-main. Setiap pertemuan dengannya selalu membawa malapetaka. Tapi apa yang harus ia lakukan? Siapa yang harus ia tumbalkan agar dirinya selamat? Dengan mata yang mulai kabur oleh ketakutan dan kebingungannya, Bayu teringat akan pesan terakhir yang diberikan oleh Pak Sumarno. "Jika kau pernah terjebak dalam pesugihan ini, tidak ada jalan keluar, nak. Bahkan, jika kau mencoba lari, mereka yang kau cintai akan menjadi tumbalnya. Tapi apakah itu berarti ia harus mengorbankan orang lain? Orang yang selama ini dekat dengannya, seperti gadis SMA tetangganya yang baru saja mengirimkan foto dirinya. Wajah gadis itu mulai menghantuinya dalam bayangan, dan suara itu, suara pocong yang menuntutnya untuk bertindak, terdengar semakin jelas di telinganya. Pukul 12 malam, Bayu berdiri di depan rumah gadis itu. Hatinya berdebar. Setiap langkah terasa berat. Ia tahu, di balik keputusasaannya, ada kebenaran yang harus dihadapi.
Tak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Tidak ada cara lain. Mungkin saja gadis ini akan menjadi korban pertama dalam siklus yang tak bisa ia hindari. Namun, saat ia hendak mendekat, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayu berbalik, dan di sana, di tengah gelap malam, terdapat pocong itu berdiri tegak dengan mata yang kini tampak lebih marah dari sebelumnya. Hembusan angin dingin membawa bau busuk yang semakin kuat. Bayu merasa jantungnya hampir copot. Pocong itu bergerak mendekat dengan langkah terhuyung-huyung. Setiap langkahnya membuat tanah di sekelilingnya mengguncang. Lalu, suara berat itu keluar, terdengar seolah berasal dari dunia lain. "Kau sudah terlambat, Bayu. Kau tidak bisa menghindar lagi." Bayu mundur, langkahnya terhenti. "Aku tidak bisa melakukannya," bisiknya. Tapi pocong itu terus mendekat. "Kau sudah terikat, Bayu. Aku bukan satu-satunya yang datang. Ada banyak yang menunggu dan semuanya akan datang saat waktunya tiba." Bayu merasa dunia berputar, seolah ia terjebak dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Matanya mulai kabur dan ia jatuh terjerembab di tanah. Tapi sebelum ia benar-benar pingsan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara yang sangat familiar. Itu suara ibunya. Bayu membuka matanya dengan susah payah. Di kejauhan, ia melihat sosok ibunya berdiri di ambang pintu rumah, menyapanya dengan senyum hangat. Namun, senyum itu hilang ketika Bayu melihat tangan ibunya yang terkulai lemas, seperti baru saja dicabut nyawanya. "Ibu!" teriak Bayu dengan suara serak. Pocong itu tertawa, dan suara tawa itu sangat mengerikan. "Ibunya sudah terikat di sini, Bayu. Ia sudah menjadi milikku. Kini giliranmu." Tapi tiba-tiba, di luar jangkauan Bayu, terdengar teriakan lain, teriakan seorang pria. Bayu berbalik, dan kali ini ia melihat Pak Sumarno, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai orang tua aneh di warung kopi, berdiri di antara bayang-bayang. Pak Sumarno mengangkat tangan, seakan mencoba mengusir pocong itu dengan sebuah mantra. Bayu melihat Pak Sumarno mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan tiba-tiba pocong itu tersentak mundur, merasakan kekuatan yang lebih besar darinya. Namun, sebelum pocong itu hilang, ia berbalik sekali lagi, matanya menatap Bayu dengan penuh amarah. "Tidak ada yang bisa menghentikan pesugihan ini. Aku akan datang setiap Jumat Kliwon, dan aku akan mengambil siapa saja yang kau sayangi." Pocong itu menghilang dalam kegelapan malam. Bayu berlari ke arah ibunya, meraih tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Pak Sumarno mendekat, menepuk bahunya dengan pelan. "Kau sudah terlambat, Nak. Perjanjian sudah dilakukan. Sekarang kau harus bayar harga yang lebih tinggi." Bayu terisak, memandang ibunya yang telah pergi untuk selamanya. Namun ia tahu, ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan teror dan penderitaan. Dan pocong itu akan datang lagi. Bagian 3. Kebenaran terungkap. Malam itu, Bayu merasa dunia runtuh. Ibunya yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kekuatannya kini telah tiada, dibawa oleh kutukan yang ia pilih sendiri. Setelah pertemuan mengerikan dengan pocong itu, hidup Bayu berubah selamanya. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah ia terikat oleh kekuatan yang tak dapat ia lawan. Ia duduk termenung di kamar yang kini terasa begitu hampa. Setiap sudut rumahnya terasa semakin gelap, bahkan meskipun lampu dinyalakan. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, suara langkah kaki yang terputus-putus, bisikan halus dan kadang suara ketukan di pintu. Hari-hari berlalu dan Bayu merasa tak ada jalan keluar. Setiap kali ia mencoba untuk melupakan perjanjian mengerikan itu, bayangan pocong dengan mata merah menyala selalu muncul di benaknya. Ia tahu kutukan ini belum berakhir. Hari itu,
Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan pocong. Ia ingin mengetahui asal-usul dari makhluk itu dan bagaimana cara untuk menghentikan segala teror yang menghantuinya. Dengan tekad bulat, ia mengunjungi seorang mantan dukun yang dulu pernah dikenal di desanya, seorang pria tua bernama Kirudi. Kirudi tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran desa, dikelilingi oleh tanaman liar dan pohon-pohon besar. Saat Bayu datang, Kirudi sedang duduk di teras, merokok sambil menatap langit yang mulai gelap. Pria tua itu menatap Bayu dengan mata yang penuh pengetahuan, seakan mengetahui maksud kedatangannya. "Kau datang untuk mencari jawaban, ya?" Kirudi berkata. Suaranya serak, namun tegas. Bayu mengangguk. "Saya butuh bantuan. Saya sudah terjerat dalam pesugihan pocong ini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menghentikannya?" Kirudi menghela napas panjang, mengembuskan asap rokok dari mulutnya sebelum berkata, "Pesugihan pocong bukanlah hal biasa, Nak. Ini bukan hanya soal uang dan kekayaan, tapi tentang nyawa. Dan untuk menghentikannya, kau harus melakukan satu hal yang paling sulit." Bayu mendekat, hampir tidak percaya. "Apa itu, Ki?" "Kau harus mencari tahu siapa yang pertama kali membuka pintu bagi makhluk itu. Siapa yang mengikat perjanjian dengan pocong, siapa yang membuatnya datang. Itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan ini." Bayu tertegun. "Tapi saya yang memulainya. Saya yang melakukan ritual itu. Saya yang..." Kirudi mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata Bayu. "Tidak, Nak. Pesugihan ini lebih dalam dari itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan semuanya. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum kau lahir." Bayu mulai merasa pusing. Apa maksudnya? Kirudi menatap dalam-dalam ke mata Bayu. "Makhluk itu tidak datang hanya karena kamu memanggilnya. Ada yang lebih besar dari sekadar perjanjianmu. Ada sebuah darah yang mengalir di tubuhmu, darah yang sudah lama menjadi milik mereka." Bayu terdiam. "Darah saya?" Ia merasa ada sesuatu yang sangat kelam dan misterius tentang kata-kata Kirudi. Kirudi menghela napas lagi, lebih dalam kali ini. "Keluargamu, Bayu, keluargamu yang dulu, mereka sudah terlibat dengan dunia gelap ini. Dulu, ada seseorang dalam keluargamu yang membuat perjanjian dengan pocong ini jauh sebelum kau dilahirkan." Bayu terkejut. "Maksudnya, siapa?" Kirudi menundukkan kepala, lalu menjawab dengan suara lirih. "Kakekmu. Dia dulu adalah seorang dukun besar, seorang yang sangat berkuasa di desa ini. Kakekmu adalah orang yang pertama kali membuka pintu bagi pocong itu, membuatnya terikat pada darah keturunanmu. Dan sekarang, mereka datang untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka." Bayu merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Jadi, ini bukan salah saya?" Ia bertanya, hampir tidak percaya. Kirudi menggelengkan kepala pelan. "Tidak sepenuhnya. Tapi kamu adalah penerusnya. Dan mereka akan terus datang, generasi demi generasi, sampai kutukan ini dihentikan. Tetapi untuk itu, kau harus mencari tahu siapa yang pertama kali mengikat perjanjian itu dan menebusnya." Setelah mendengar cerita Kirudi, Bayu merasa bagaikan terperangkap dalam jaring tak terlihat. Ternyata, kutukan yang menjerat hidupnya bukanlah sesuatu yang dimulai dengan dirinya. Keluarganya sudah terlibat dalam dunia hitam ini sejak lama, dan ia adalah bagian dari warisan gelap yang tidak bisa dihindari. Malam berikutnya, Bayu kembali ke rumah. Pikirannya kalut. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Begitu ia menyalakan lampu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di atas meja, ada sebuah foto tua. Foto itu menunjukkan seorang pria yang sangat mirip dengan Bayu, namun dengan wajah yang lebih tua. Itu adalah kakeknya, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda dengan gambar itu.
Di sampingnya berdiri sosok pocong dengan mata merah menyala menatap ke arah kamera. Bayu gemetar. Ia menyadari perjanjian itu memang dimulai sejak kakeknya. Pocong itu sudah mengincar darah keturunannya selama bertahun-tahun. Kini, giliran Bayu yang harus membayar harga yang sangat tinggi. Pocong itu kembali muncul di hadapannya. Kali ini di dunia nyata, dengan langkah perlahan dan penuh ancaman. Sudah waktunya. Semua akan datang, dan kau tidak akan pernah bisa lari lagi. Bayu terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Namun, satu hal yang ia tahu. Untuk menghentikan teror ini, ia harus menggali lebih dalam lagi tentang keluarganya. Ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan yang sudah berlangsung lama. Dan pocong itu akan datang lagi. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu berani.